Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anur Rahwati dengan nomor induk mahasiswa 22001070610. Saya akan mempresentasikan ujian akhir semester pada mata kuliah Bisnis Intelijen dan dosen pengajar Bapak Catur Nugroho Eskom Mkom. Perusahaan manufacturing plastik. Perkembangan teknologi di Indonesia pada modern saat ini juga telah mempengaruhi persaingan dalam dunia bisnis. Dengan kemajuan teknologi ini juga membuat para pebisnis terus berusaha untuk meningkatkan kualitas produk yang dijual dan layanan yang mereka berikan kepada setiap pelanggan. Mereka dengan tujuan memperoleh keuntungan yang diharapkan dari target yang sudah ditetapkan perusahaan. Setiap sektor usaha bersaing untuk memperoleh keuntungan yang besar dengan mengutamakan kepuasan pelanggan mereka, termasuk pada perusahaan yang bergerak di bidang industri bahan baku makanan dan minuman. Setiap organisasi diharapkan mampu menghadapi berbagai tantangan yang timbul dan manajemen pemasaran diharapkan beroperasi dengan kecepatan, keefektifan, efisiensi, dan pengambilan keputusan. Strategi pemasaran merupakan salah satu aspek yang memungkinkan perusahaan untuk berkomunikasi, menciptakan, dan memberikan nilai kepada pelanggan. Melalui strategi pemasaran ini, perusahaan dapat mengelola hubungan dengan pelanggan dengan cara yang menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Strategi pemasaran adalah rencana jangka panjang yang dirumuskan oleh bisnis untuk mengorganisasi tertentu, merinci bagaimana bisnis akan menjangkau target. Tujuan akhir dari strategi pemasaran adalah untuk mencapai dan mengkomunikasikan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dibandingkan perusahaan pesaing. Untuk membuat strategi pemasaran, sebuah organisasi harus melakukan riset pasar untuk memahami target pasar, mengetahui kompetitor, dan mengidentifikasi faktor-faktor lain yang mempengaruhi penjualannya. Strategi pemasaran membantu organisasi untuk memusatkan sumber daya yang langka pada peluang terbaik untuk meningkatkan penjualan. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan strategi pemasaran yang efektif adalah melakukan pengolahan data penjualan yang baik. Strategi pemasaran melibatkan upaya untuk memasarkan dan menyajikan produk atau jasa kepada masyarakat dengan perencanaan dan taktik yang terarah dengan tujuan meningkatkan volume penjualan. Bisnis intelijen adalah serangkaian alat analisis yang berisi performs, informasi bisnis yang digunakan untuk menggabungkan, menganalisis, menyimpan dan mengakses sejumlah besar data dalam konteks proses bisnis dengan tujuan meningkatkan kinerja usaha atau bisnis. BI bertujuan untuk mendukung pengambilan keputusan berdasarkan fakta dengan menggunakan data historis daripada asumsi dan perkiraan. Alat-alat BI melakukan analisis data dan pengambilan laporan, ringkasan, dashboard, peta, grafik, dan diagram untuk memberikan pengguna informasi yang mendetail. Usaha minuman cup adalah usaha yang banyak digemari oleh banyak orang, baik wanita maupun pria, dikarenakan pembuatan yang cepat dan mampu mengurangi rasa haus seseorang di cuaca yang seperti ini. Usaha ini juga bisa dikatakan sebagai usaha yang tidak ada habisnya. Minuman di cup disukai mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Kenikmatan rasa minuman cup serta teknik pengemasannya yang praktis membuat minuman ini semakin populer. Bahkan peminat minuman cup ini terbilang sangat tinggi. Tingginya permintaan minuman cup membuat bisnis minuman cup terbilang menggiurkan. Peluang bisnis di minuman cup dapat dikatakan menjadi salah satu peluang bisnis yang menjanjikan. Dari data di atas, kita mendapatkan fakta bahwa setiap usaha, baik kecil maupun besar, pasti memiliki keuntungan dan kerugian. Jika kita hanya mengandalkan keuntungan saja, berarti kita belum siap memulai usaha apapun. Ada beberapa faktor yang membuat pelanggan pergi ke seten lain seperti rasa, varian yang tidak boleh berubah, kurangnya promosi dan pelayanan yang kurang,
Hal yang membuat persaingan seseorang bisa bertahan adalah sekreatif apakah seseorang tersebut mempromosikan minumannya dan seenak apakah mereka meracik minuman tersebut. Nah, untuk bahan baku bisnis minuman tersebut, yaitu dalam menjalankan bisnis minuman cup memerlukan bahan baku untuk pembuatannya. Untuk membuat minuman cup yang nikmat membutuhkan bahan baku yakni gula pasir, susu, coklat, yogurt, jeruk nipis, kopi, buah-buahan, serta lainnya. Lokasi strategis dalam berjualan. Dalam berjualan minuman kemasan cup, Anda bisa menentukan pilihan lokasi yang tepat, strategis, ramai, dan bisnis minuman cup dapat membuat gerai, stand, atau kios di pusat perbelanjaan. Peralatan bisnis minuman cup seperti dalam bisnis minuman cup membutuhkan beberapa peralatan penting di antaranya etalase atau gerobak, kompor, gas, saringan, mesin blender, timba, pisau, mesin, penyegel minuman, baskom, corong, kompor gas, wadah nampan, sepet, dan peralatan lainnya. Karyawan bisnis minuman seperti karyawan dalam menjalankan bisnis minuman juga bisa menggunakan satu orang dahulu, pelan-pelan nambah beberapa karyawan yang fungsinya saling bantu satu sama lain. Dari analisa di atas dapat disimpulkan apabila bisnis minuman cup sangat menguntungkan. Bisnis minuman cup ini tidak dapat berjalan maksimal jika tidak menggunakan mesin pengemas minuman cup dalam pengolahannya. Pemakaian dari mesin pengemas minuman cup dibutuhkan agar proses produksi minuman cup berjalan lancar dan efektif. Kinerja mesin pengemas minuman cup yakni mengolah minuman cup dengan praktis dan mudah. Tampilan mesin pengemas minuman cup sangat modern di mana kinerjanya sangat handal dan berjalan begitu cepat, membuat minuman cup semakin mudah dan praktis dengan menggunakan mesin minuman cup dibandingkan cara manual memang membuat minuman. Penerapan bisnis intelijen pada perusahaan plastik manufacturing, cup minuman berfokus pada pengolahan data mentah dari transaksi platform digital menjadi dashboard visual yang interaktif dan actionable. Berikut adalah kajian penerapan bisnis intelijen melalui visualisasi 5 jenis laporan utama. Satu, visualisasi laporan tahunan memberikan gambaran umum kesehatan finansial. Kedua, metrik utama KPI, total revenue, mengidentifikasi produk cup minuman mana yang paling dinikmati dan yang kurang menguntungkan. 5. Bentuk visualisasi menampilkan kontribusi penjualan berdasarkan ukuran atau tipe cup. 6. Metrik atau scatter plot memetakan produk berdasarkan volume penjualan vs margin. Visualisasi laporan pendapatan dan penjualan tahunan memahami tren penjualan musiman dan performa saluran penjualan digital. Menunjukkan fluktuasi pendapatan dari bulan ke bulan selama setahun, misalkan lonjakan saat musim panas atau bulan Ramadan. Tujuannya memahami profil pembeli, misal franchise, minuman besar, UMKM, atau distributor untuk personalisasi strategi pemasaran. 9. Repeat purchase rate dan ukuran rata-rata pemesan. Nah, di sini adalah struktur organisasinya seperti owner, direksi operasional, manajer finance, manajer sales, manajer warehouse, accounting, tax, food service, retail, delivery, QA, QC. Visualisasi laporan efektivitas layanan mode pengiriman seperti logistik dan delivery performance. Memastikan rantai pasok dan distribusi berjalan efisien, mengingat produk cup plastik membutuhkan volume ruang pengiriman yang besar, rata-rata biaya pengiriman per unit, dan lead membutuhkan volume ruang pengiriman yang besar, rata-rata biaya pengiriman per unit, dan lead time pengiriman per kurir atau ekspedisi untuk visualisasi. 1. Heat map atau map visualization atau peta geografis yang menunjukkan kerapatan wilayah pengiriman dan area dengan keterlambatan tertinggi. 2. Bullet charge mengukur tingkat ketepatan pengiriman terhadap target perusahaan. Rekomendasi data bisnis intelijen mengintegrasikan data transaksi dari platform digital seperti e-commerce,
API, web, sistem ERP, produksi dan sistem logistik ke dalam data warehouse. Demikian presentasi saya pada mata kuliah Bisnis Intelijen. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.